Antum telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di awal video tadi kalian sudah melihat tayangan-tayangan. Kira-kira apa ya? Ya, itu adalah contoh-contoh pidato. Saya yakin kalian pasti sudah sering melihat pidato. Tapi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang pidato persuasif. Tentu masih banyak yang belum mengetahui tentang pidato persuasif. Apa pengertian pidato persuasif? Apa tujuannya? Bagaimana persiapan menulis teks pidato persuasif? Bagaimana cara memersuasi? Jenis-jenis pidato dan metodenya. Nah, sekarang kalian simak baik-baik video berikut ini. Pengertian pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Suatu pidato dapat memengaruhi jika bersifat persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Sedangkan eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Eksposisi tersebut antara lain: yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk promosi dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Dan yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Tujuan pidato persuasif yang pertama, untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu. Yang kedua, sebagai cara efektif untuk mengubah audiensi. Persiapan menulis teks pidato. Yang pertama, pelajari topik yang akan disampaikan dalam pidato. Ketahui dan pelajari topik yang akan disampaikan. Lakukan kajian sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Luangkan waktu untuk membaca buku mengenai topik yang akan disampaikan. Catat berbagai data dan sumber penting yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen. Yang kedua, pahami tujuan yang akan dicapai melalui pidato yang disampaikan. Yang ketiga, pahami audiensi tentang pandangan dan pengetahuan mereka tentang topik yang akan disampaikan. Pelajari siapa audiensi yang akan mendengarkan pidato. Karena setiap audiensi memiliki kebutuhan tersendiri. Cara memersuasi. Ada beberapa pendekatan untuk memersuasi audiensi. Yang pertama, yaitu etika. Gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang ketiga, logika. Berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jenis-jenis pidato. Yang pertama, manuskrip, yaitu
Pidato yang dilakukan dengan membaca naskah dari awal sampai akhir. Yang kedua, memoriter, yaitu pidato yang dilakukan dengan menulis naskah lalu dihafalkan kalimat demi kalimat. Yang ketiga, pidato extempore, yaitu pidato yang disampaikan oleh orang yang berpengalaman karena hanya menyiapkan garis besar atau pokok bahasan yang akan disampaikan saja. Dan yang keempat, impromptu, yaitu pidato yang dilakukan dengan spontan atau tiba-tiba menyampaikan pidato tanpa ada persiapan. Demikian tadi pembelajaran kali ini tentang teks pidato persuasif. Agar kalian lebih memahami lagi tentang materi ini, silahkan kalian mengerjakan latihan buku siswa atau buku paket pada halaman 37-38. Jangan lupa setelah mengerjakan, kalian upload di Google Classroom. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.